Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id." Dan azab seperti ini tidaklah jauh dari orang-orang melakukan kezaliman, yaitu melakukan perbuatan homoseksual. Ini ayat dijadikan dalil oleh Imam Malik bahwasanya kalau begitu Allah mengatakan azab seperti ini tidaklah jauh dari orang yang melakukan praktik homoseksual, berarti orang yang melakukan praktik homoseksual diazab dengan cara seperti ini. Karenanya pendapat Imam Malik bahwasanya kalau mengadab orang yang melakukan ketahuan melakukan praktik homoseksual, maka diangkat ke gunung, kemudian dilemparkan di atas gunung sambil dilempari dengan apa? Kerikil-kerikil. Sebagaimana kaum Nabi Lut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmatillah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada khilaf di kalangan para ulama tentang bagaimana menghukum orang yang ketahuan melakukan praktik homoseksual. Ya, ada yang mengatakan dibedakan antara yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Ada yang menyamakan dengan hukum zina. Ya, kalau sudah menikah maka dirajam sampai mati, kalau belum maka dicambuk dan diasingkan. Namun yang benar wallahu alam bisawab yaitu tidak dibedakan antara yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Karena dalil Nabi SAW umum. Kata Rasulullah SAW, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ula bih." Barang siapa yang kalian mendapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, praktik homoseksual, maka bunuhlah yang menyodomi dan yang disodomi. Jika dua-duanya ridha. Ya, dua-duanya harus dibunuh. Kalau diperkosa ya enggak. Yang perkosa aja yang dibunuh ya. Saya kemarin dengar berita ada para lelaki memperkosa seorang lelaki. Jadi 6 lelaki perkosa seorang. Kacau. Lelaki perkosa lelaki. Ini terjadian ya. Ini apa sudah ya fitrah mereka sudah berubah, sudah dirusak oleh syaitan. Ini pendapat. Jadi dilemparkan di atas dari gunung dilemparkan. Ada pendapat yang mengatakan dicari tempat tertinggi. Kemudian dilempar dari tempat tertinggi tersebut, kemudian dihujani dengan hujan batu. Misalnya seorang melakukan praktik homoseksual di Mataram, cari tempat paling tinggi di Mataram di mana? Sembalun. Yang paling tinggi di mana di Mataram? Di gedung apa? Iya, di Gunung Renjani. Kalau di gedung apa paling tinggi sini? Kalau di Jakarta Tugu Monas. Lempar dari Tugu Monas. Ini pendapat. Bahkan diriwayatkan dari sebagian sahabat dan tabi'in dibakar orang yang melakukan praktik homoseksual. Intinya Allah alam bisawab, pendapat yang kuat bahwasanya orang seperti ini hukumannya dibunuh karena dia lebih keji daripada zina. Dia lebih keji daripada zina. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita sampaikan tentang kisah kaum Nabi Lut yang menyedihkan. Sekarang praktik homoseksual mulai didengung-dengungkan kembali. Bahkan seakan-akan menjadi tren di kalangan anak muda. Jadi kalau orang homoseksual biasa aja, biasa ini apa ini lagi ngetren di Amerika, lagi ngetren di sana, lagi ngetren di mana lagi ngetren. Enggak apa-apa ini, bukan perkara yang menjijikkan. Maka tugas kita sebagai orang tua ya, kita harus jelaskan kepada anak-anak kita, pada masyarakat juga bahwasanya ini perbuatan menjijikkan. Ini penyakit kelainan yang berbahaya yang mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun orang-orang yang menghalalkan praktek homoseksual, maka mereka berdalil dengan dalil-dalil yang aneh-aneh, yang tidak masuk akal. Sebenarnya bukan dalil ya, tapi ya begitulah mereka tidak punya argumen sama sekali. Di antaranya sebagian mereka mengatakan, ini orang Indonesia, saya berbicara orang Indonesia. Dia mengatakan bahwasanya ya homoseksual itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ditolak, orang suka laki-laki suka perempuan dari Allah. Laki-laki suka laki-laki juga dari Allah. Bagaimana mau dilarang? Kita bilang tidak benar ya. Kaum Nabi Lut asalnya pun tidak homoseksual. Iya atau tidak? Antum tahu dari mana mereka awalnya tidak homoseksual? Apakah mereka dilahirkan langsung homoseksual? Dilahirkan langsung homo? Tidak. Tahu dari mana antum? Hah? Kenapa? Ya karena mereka beranak pinak. Ya anak-anaknya dari mana kalau dari awal lahir langsung homo? Enggak sah syarat untuk nikah. Ya, mereka dahulu punya istri, mereka juga beranak pinak, mereka punya anak-anak. Kemudian datang syaitan merusak ya fitrah mereka, jadilah mereka kemudian praktisi homoseksual. Jadi praktik homoseksual itu kelainan yang menjijikkan. Bukan dikatakan sejak awal Allah sudah ciptakan dia seperti itu. Kalau begitu caranya nanti semuanya halal. Tapi kalau ada orang suka sama kambing misalnya, dia bilang, kan dari Allah saya suka sama kambing. Ya udah kambing. Dari mana ya? Ada orang suka sama hewan, kelainan. Tapi apakah dikatakan itu juga dari Allah Subhanahu wa taala? Ada orang suka perkosa anak kecil, terus mau diapain? Mau bilang, saya sukanya sama anak kecil. Saya sukanya memperkosa anak kecil sambil saya pukulin. Terus dikatakan Allah buat saya seperti ini. Itu kelainan kamu. Sebagaimana ini kelainan homoseksual juga, Pak?
Kelainan. Kalau ceritanya setiap orang yang suka kemudian tidak boleh dilarang, ya nanti aneh-aneh seperti itu. Oleh karena saya katakan ini dalil yang aneh namun diucapkan oleh sebagian dosen di salah satu universitas terkenal di Jakarta. Aneh seperti ini. Ada lagi dalil yang disebutkan oleh sebagian mereka orang liberal yang disebarkan di Twitter. Kata mereka, kalau memang homoseksual diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah tidak turunkan azab? Ya akhi, azab tidak mesti di dunia. Bahkan kebanyakan azab di mana? Di akhirat. Kalau ini dalilnya bahwasanya setiap maksiat harus turunkan azab, maka banyak sekali maksiat yang halal. Banyak pesina-pesina itu yang tidak diturunkan azab. Berarti apakah zina itu halal? Banyak koruptor-koruptor yang tidak diturunkan azab. Apakah korupsi itu halal? Banyak para pembunuh, banyak para perampok yang merampok-merampok tidak diturunkan azab kepada mereka. Apakah itu halal? Kamu yang ngomong gitu, coba sini. Kalau saya potong kepalamu, kemudian tidak turun azab kepada saya, berarti kepalamu halal untuk dipotong. Ya akhi, dari mana seperti ini? Dalil seperti ini, dalil aneh. Mereka ucapkan seperti ini. Jadi mereka kalau seandainya setiap orang maksiat turun azab, semua orang beriman, tidak ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Kalau setiap orang melakukan maksiat turun azab. Siapa yang berani maksiat? Semua beriman. Pengajian full sampai sana. Semua beriman. Ini di antara dalil. Ya. Seperti dikatakan oleh seorang profesor wanita. Waktu dikatakan kepada dia, bagaimana Anda mengatakan bahwasanya homoseksual itu halal sementara Allah menyebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran Allah mengazab praktisi homoseksual. Kata dia apa? Adapun homoseksualnya itu adalah anugerah dari Allah, tidak bisa ditolak. Masing-masing given kata dia. Ya orang suka yang lain enggak jadi masalah. Mereka diazab karena apa? Karena cara mainnya yang keliru. Dari mana mereka tahu mainnya kasar? Dari mana dia tahu? Apa ada KDRT dalam homoseksual? Dari mana dia tahu? Wong sebutkan dalam Al-Quran wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Kalian praktik homoseksual dengan pesta homoseks di tempat pertemuan kalian. Jadi tidak ada kasar-kasar di situ. Mereka main biasa-biasa saja, namun mereka diazab bukan karena kasarnya tapi karena homoseksualnya tersebut. Makanya Nabi Lut selalu mengatakan atatuna rijal. Apa kalian mendatangi para laki? Bukan apa kalian kasar dalam bermain, tidak. Tapi kenapa diazab? Karena mereka mendatangi para laki dan meninggalkan para wanita. Oleh karena saya katakan para hadirin, kaum liberal, mereka itu bukan cuma merusak akidah, mereka juga merusak moral. Moral bangsa ini mau dirusak. Jilbab jadi boleh dibuka. Saya ketemu seorang kemarin cerita, Ustaz, apa istri saya, Pak Dek saya, dia bilang, meninggalkan jilbab gara-gara dengar ceramah seorang Ustaz, jilbab tidak wajib. Tadi dia pakai jilbab, dia buka. Fatwanya orang liberal. Nah, perempuan ini enggak tahu yang mengatakan homoseksual halal. Mungkin dia baru sadar kalau ternyata suaminya jatuh cinta sama lelaki lain. Baru dia, atau anak perempuannya ingin nikah sama wanita lain. Atau suaminya minta poligami tapi poligami sama para lelaki. Baru dia sadar. Kena batunya baru dia sadar. Oleh karena saya katakan para hadirin hadirat Subhanahu wa taala, orang-orang liberal menghalalkan perkara-perkara seperti ini dan tidak ada orang liberal yang berani membantah liberal ini, enggak berani. Tidak ada orang liberal membantah bolehnya homoseksual. Kenapa? Kalau dia bantah berarti liberalnya hancur. Karena liberal artinya bebas berpendapat. Nah, tidak mungkin dia membantah yang itu. Jadi ente mau ngomong apa saja, mau boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tidak ada orang liberal yang berani membantah. Mereka walaupun ada di antara hati mereka tidak setuju, dia hanya diam-diam aja. Kenapa? Karena kalau dia bantah berarti liberalnya gugur. Makanya para hadirin hadirat Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang berbahaya. Kita ingatkan saudara-saudara kita jelaskan bahwasanya praktik homoseksual adalah kelainan, perkara yang menjijikkan, aneh, ya. Perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah di dunia maupun di akhirat, dan kita ingatkan anak-anak kita dan juga keluarga kita dan tangga-tangga kita. Dan hati-hati, kalau anak kita bergaul, hati-hati, jangan sembarang dia bergaul. Kalau bergaul dengan seorang yang lemah gemulai, kemudian manis perkataannya, ini hati-hati. Sama bencong, jangan biarkan dia bergaul dengan apa? Bencong. Terus tanda lihat anak-anak kita mulai malam-malam sebelum tidur pakai apa? Hembody, kemudian mulai lembut-lembut. Wah, ini bahaya ini. Suruh latihan karate kalau sudah begini ya. Iya, suruh latihan karate, dipukulin sama pukul biar dia apa? Biar jadi laki-laki. Nah, ini bahaya seperti ini. Hobinya masak-masak, kemudian waduh gawat seperti ini. Hobinya jahit pakaian, ini laki-laki, jauh, jangan sampai dia jadi apa? Kewanitaan seperti ini. Kemudian kita pun demikian. Kita di rumah juga jaga diri kita sama istri kita, jangan misalnya bermesraan di depan anak-anak. Kenapa? Anak-anak punya syahwat, dia masih kecil, dia
oh ternyata laki-laki dia tidak bedakan jenis-jenis ya, ternyata dua jenis ini bisa saling mesra-mesra, tergerak syahwatnya, tidak ada penyaluran, bisa didekati oleh lelaki. Oleh karena kita sejak kecil anak-anak dipisahkan tidur, jangan bareng-bareng. Ya, supaya tahu laki-laki lain dengan perempuan, jangan dianggap sama. Laki-laki lain, perempuan lain. Kita pun jangan bermesra-mesraan depan anak-anak yang kemudian sampai terlihat sebagian aurat kita, hati-hati. Ini semua di antara faedah dari menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.